Hari ini Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kendal, keluarga besar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kendal, ada BEM Unkaba, saya selaku tim yang mengadvokasi Pasar Weleri sejak 2021. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih pada adik-adik saya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang tidak bisa dikondisikan. Saya terima kasih atas perjuangan adik-adik saya di sini agar tidak menjadi mahasiswa yang hanya dari persoalan masyarakat Kendal harus kita tuntaskan, kawan-kawan sekalian. Mohon izin bapak-bapak polisi sekalian. Kami suarakan kepada Bupati, izinkan saya berorasi mewakili tim advokasi pedagang Pasar Weleri. Yang pertama, isu yang akan sampaikan adalah Pasar Weleri. Isu-isu yang lain akan disampaikan oleh teman-teman IMM dan BEM. Monggo. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama yaitu terkait dengan pembangunan Pasar Weleri. Pembangunan Pasar Weleri 1 yang anggarannya sebesar 51 miliar dilelang hanya turun sebesar 510 juta, yaitu hanya turun 1% saja. Di sini sudah menandakan bahwa ada indikasi-indikasi kuat permainan circle-circle-nya penguasa. Ini yang menjadi sorotan utama bagi kita. Lalu yang kedua, pembangunan Pasar Weleri kebetulan bapak-bapak sekalian, pembangunan Pasar Weleri dibangun oleh PT Cimader 777. PT Cimader tersebut sekarang terjerat kasus korupsi, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, adik-adikku sekalian, terjerat kasus korupsi dari komisaris utama sampai direktur utamanya. Kebetulan pembangunan Pasar Weleri dibangun oleh PT tersebut. Oleh karenanya kami menduga adanya penyelewengan lain. Ditambah kemarin kami mendapatkan informasi valid dan terverifikasi dari Dinas Perdagangan Kabupaten Kendal bahwa telah ditemukan temuan sebesar 540 juta oleh BPK yang kemudian dikembalikan oleh PT Cimader ke BPK. Artinya apa teman-teman? Ada apa? Ada apa? Itu kan sebenarnya saat ini masih menunggu-nunggu. Ini sebenarnya pemerintah itu serius atau tidak dalam membangun lagi Pasar Weleri. Pasar Weleri sudah selesai dibangun sejak awal tahun, tapi sampai hari ini belum dibuka. Dengar-dengar informasinya tanggal 15 akan dioperasikan lagi. Namun sampai hari ini saya belum melihat tanda-tanda keseriusan pemerintah dalam membangun pasar kembali, membangun ekosistem pasarnya ya. Nah, harapan pedagang itu kan supaya semuanya jelas. Alhamdulillah kemarin kami sudah bertemu dengan Dinas Perdagangan, beberapa sudah jelas, tapi beberapa lagi mereka tidak bisa menjawab. Salah satunya adalah dugaan penyelewengan, yang mana menurut Dinas Perdagangan, penyelewengan sudah ditemukan. Temuan BPK 540 juta dan sudah ditagih ke PT Cimader 77 dan sudah menurut informasi PT Cimader, menurut informasi Dinas Perdagangan, uang tersebut sudah dikembalikan ke BPK oleh PT Cimader. Nah dari sini kan menguat dugaan-dugaan yang lain, bisa jadi ini. Ada dugaan-dugaan yang lain, ada indikasi yang serupa. Audit terhadap Pasar Weleri ini, karena yang terjadi dari PT Cimader ini sudah tersandung kasus korupsi di Semarang, di rumah sakit kalau tidak salah, maka kami juga menuntut adanya pemeriksaan di Kendal. Kenapa? Karena ini adalah suatu ada potensi ya. Dan ternyata baru kami ketahui juga di Pasar Weleri sudah ada temuan 504 juta penyelewengan yang ternyata sudah dikembalikan ke dinas terkait. Itu yang pertama dari Pasar Weleri, dan kami juga akan menanyakan perihal pembangunan Pasar Weleri tahap kedua, karena dari 1.800 pedagang yang baru mendapatkan loss di Pasar Weleri baru 1.000. Dan di tahun ini juga APBD kami tidak jelas apakah sudah dianggarkan apa belum untuk pembangunan pasar tahap kedua ini. Lalu kami juga menolak kapitalisasi pasar untuk kepentingan para penguasa. Ya, kami sangat berharap supaya Pasar Weleri ini benar-benar diberikan atau dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyat Kendal dan rakyat Weleri, masyarakat Weleri secara